Alhamdulillah, saudara-saudari, teman-teman semuanya dari Muslim Biker Indonesia, jamaah, hadirin dan hadirat, para pemirsa, para pendengar, rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah, malam yang berbahagia ini Allah perkenankan kita semuanya untuk bermajlis ilmu. Alhamdulillah, malam yang berbahagia ini hadir guru kita, Ustaz kita, Ustaz Subhan Wazir Hafizahullah Ta'ala. Mari kita simak wasiat dan wejangan beliau, di mana para nabi dan para rasul tidaklah meninggalkan dinar dan dirham, tidak meninggalkan harta dunia, tetapi mereka meninggalkan ilmu. Maka kesempatan yang mulia ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala taufiknya agar kita bisa memahami wasiat yang beliau sampaikan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita semuanya dengan ilmu dan amal yang saleh. Allahumma amin. Amin. Dan selanjutnya waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustaz Subhan Wazir Allah Ta'ala. Jazakallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du fa'lamu ayyuhan nas fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis kajian Masjid Abdurrahman bin Auf yang Allah muliakan dunia dan akhirat, dan saudaraku, keluargaku, sahabat-sahabatku Muslim Biker Indonesia, chapter Jogja dan yang lainnya yang semoga Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Begitu pula Ustaz Ramlan yang semoga Allah berikan yang terbaik buat beliau, istiqomah di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah Allah muliakan, ketika Nabi mengatakan al-mar'u ma'aman ahab, Rasul mengatakan al-mar'u ma'aman ahab, bahwa seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Wal mar'u 'ala dini khalil, dan orang tergantung agama khalil, yakni teman dekatnya. Bukan cuma sekedar kenal, tapi khalil lebih dari kenal. Karena memang sampai Ibrahim dikatakan Khalilullah karena beliau kenal Allah. Pun Nabi Muhammad mengatakan law kuntu mutakhidan min ahli al-ardi khalilan latakhadtu Abu Bakrin khalilan walakin sahibukum hadha khalilullah.
Khalil lebih dari sahabat, lebih dari sekedar berteman gitu. Nah, karena banyak sekali orang berprasangka buruk kepada teman-teman yang mungkin pernah punya masa lalu. Kemudian dia sekarang hijrah, seakan-akan haram untuk berjumpa dengan teman yang lampau. Ini sangat disayangkan. Ikatan tali pertemanan kita ini bukan sesuatu yang tidak sengaja, tapi Allah telah ikat 50.000 tahun sebelum tercipta langit dan bumi. Dan itu takdir. Ya Allah qaddara maqadir al-khalaiq qabla yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sana. Allah telah tentukan takdir manusia. Persahabatan kita adalah takdir yang telah Allah takdirkan. Cuma yang mesti dibedakan. Bahkan bicara dakwah, ya karena banyak juga nanti orang yang menganggap ya seperti para biker, antum sudah ngerti agama kok berteman sama preman-preman di jalan, motor inilah itulah. Masya Allah. Antum yang mesti dipertanyakan keagamaannya. Kenapa? Karena suuzon kepada ikhwan fillah. Kenapa kita nggak bisa berprasangka baik? Bahkan ketika ada dua orang berseteru datang ke Rasul berkata, ya Rasulullah, fulan kada wa kada, atau lagi mengatakan fulan kada wa kada. Kata Nabi, la tuhaddisu ba'dukum ba'da. Fa inni uridu an akhruja ilaikum wa ana salimus sadr. Jangan kalian berkata seperti itu kepadaku. Kamu ngomong gini, dia ngomong gitu. Itu kan kamu dan dia dan kamu. Kamu dan dia ke aku ini gak ada masalah. Wa ana uridu an akhruja ilaikum salimus sadr. Dan aku ingin keluar esok hari berjumpa dengan kalian dalam kondisi hatiku yang bersih. Masya Allah. Ya. Sedangkan Khalil yang dimaksud di sini kalau perkataan ulama, sadiquka man abka la man alhad. Teman kamu itu ya teman yang menangisimu, bukan mentertawaimu. Maka dalam Al-Fatwa Syekh bin Baz pun menekankan tentang masalah persahabatan ketika beliau mengatakan bahwa teman sejatimu itu teman yang menangisimu, menasihatimu ketika kau terjebak dalam kesalahan. Bukan sembarang mengucap anak teman ente bro, bukan. Ntar dulu kalau cuma sekedar bahasa pertemanan, siapapun bisa berteman. Bahkan teknik dakwah yang ditawarkan Rasul kepada Mu'az bin Jabal pun seperti itu. Ya, ketika datang ke negeri ahlul kitab, yang pertama kau sampaikan adalah syahadat. Kalau mereka sudah paham dengan syahadat yang kau sampaikan, tolong ya, ajarkan kepada mereka sholat dulu. Kalau sholat pun sudah dilaksanakan dan mereka sudah paham tentang sholat, berikan ilmu kepada mereka. Adanya tahabu as-sadaqah, tu'khadhu min agniyaihim wa turadu ala fuqaraihim. Diambil dari orang yang kaya di antara kalian, diberikan kepada yang miskin. Karena memang menegakkan ayat yang mengatakan nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami yang kasih rezeki kepada kalian untuk mereka, atau kadang melalui mereka untuk kalian. Masya Allah. Ya kayak orang berumah tangga. Kalau kita menikah itu kan terkadang rezeki kita sebagai suami itu wasilahnya istri. Pun sebaliknya. Sehingga orang laki ini disuruh menikah dengan perempuan memang yang kaya. Bukan muat numpang hidup, bukan. Emang rezekinya beda. Antum udah berapa kali habis modal dagang, betul? Dia belum dagang udah untung. Itu Allah atur rezeki antum, gak usah sakit hati. Qad ja'alallahu likulli shay'in qadran. Allah telah berikan mikdar manusia ya, berbeda-beda. Alisyakhi. Mungkin memang bukan takdir antum jadi orang kaya. Gak ada masalah. Tapi antum nikah sama orang kaya, mungkin wasilah ini membuat anak-anak antum jadi orang kaya nanti. Itu kan yang praktekkan sama siapa? Zubair bin Awwam. Ketika beliau menikah dengan Asma binti Abu Bakar. Iya. Masya Allah. Jadi Islam tawarkan. Nah, wallahi akhi fillah, teman yang sejati itu teman yang betul-betul terbentuk oleh satu hal yang sifatnya tidak asal-asalan. Ya, karena kita bicara majelis ilmu. Teman-teman biker juga sekarang sudah mulai mengaji dan akan berbahagia sekali punya teman-teman yang sekarang tahu bahwa mereka punya wadah Muslim Biker Indonesia ini bukan tambahan bilangan jumlah geng motor, bukan, tapi wadahnya para biker buat bicara agama. Masih banyak dari ikhwan-ikhwan kita ini kalau ngelihat biker tuh terkadang seperti apa, jangan ya. Antum nggak tahu bagaimana kita touring, mereka melaksanakan witir tiap malam, qobliyah subuh mereka baca, bahkan ada biker naik kelas dan lain sebagainya. Wallahi, bahkan di antara mereka sudah ada yang mulai menghafal Quran. Ini kan satu keindahan. Kebayang tidak kalau seluruh pengguna motor ini ngerti syariat? Ya, kita biaskan kebaikan buat mereka. Nah, wallahi
ada nasihat dari rahimahullah Syekh Ali Hasan bin Ali Abdul Hamid Ali Al-Halabi. Ini pun yang akan kita bahas nanti insyaallah di MBI. Nanti ada kajian Zoom mudah-mudahan setiap bulan, ada tiap pekan itu ada Ustaz Safi, Ustaz Sofian Baswedan, mungkin Ustaz Romlan, ada Ustaz Firanda. Anak pribadi akan coba menekankan tentang kepribadian seorang biker gitulah. Karena memang ada rujukan dari buku beliau Syekh Ali ini mengatakan tentang kepribadian seorang muslim. Nah, kita menginginkan memiliki sahabat yang betul-betul memberikan wangi khusus. Berjumpa, berteman dengan penjual minyak wangi, yang kalaupun kita nggak membeli, kita kebagian mencium wangi, atau paling nggak tester. Walaupun jangan hobi minta tester gitu. Kadang-kadang kita kalau bersahabat begitu sama orang yang nggak kenal, nggak tawar-tawaran kalau beli barang, mentang-mentang teman yang dagang habis dipeleter balik modal. Ya, jangan, kalau bisa jangan gitu. Tapi kalau orang berteman dengan tukang minyak wangi, dia akan wangi. Paling nggak dia mencium bau wangi. Berteman dengan orang soleh seperti itu. Ibnu Rajab ketika mengumpulkan karakter orang-orang yang memiliki hati yang sehat. Karena hati yang sakit itu kan karena berteman dengan orang yang tidak baik, ya, bersahabat dengan orang yang tidak baik. Nah, betapa banyak nasihat beliau yang menggiring kita untuk tahu bahwa kalau kita berteman dengan orang yang tidak baik, ya ini seperti berteman dengan penyakit yang beresiko akan mengkontaminasi diri kita. Ya, kayak kemarin wabah virus COVID, ya, Corona, COVID-19 ini. Orang fokus di virusnya, padahal setelah kita berilmu dan berpengalaman berteman dengan virus, kita tahu jangan kepo dengan virusnya, jaga imunnya. Sisanya kita bertawakal, wong kita sudah belajar kola A2 sebenarnya. Tidak ada penyakit yang menular. Cuma kalau imun kita ini drop karena rasa khawatir yang tinggi, resiko. Berteman dengan penyakit ya seperti itu. Kalau antum sehat, antum mendakwahkan mereka seperti nasihat Rasul kepada Mu'az bin Jabal yang mendakwahkan ahlul kitab. Toh pada akhirnya nasihat Rasul apa kepada Mu'az? Di hal yang keempat setelah mengatakan as-sadaqatu khudhu min aghniyahim wa turadu ala fuqaraihim. Tapi mengatakan iyyaka wa qara'ima amwalihim wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Mu'az, iyyaka wa qara'ima amwalihim. Hei Mu'az, jauhkan dirimu dari harta orang kaya di antara mereka. Karena mengenal orang, berdakwah, bersahabat, mendekati seseorang itu bukan berpikir bagaimana mengambil keuntungan. Taruh Anda jadi maklar seumur hidup, tapi jangan dipraktekkan dalam musahabah. Dalam persahabatan tidak, aliyadul uliya khairun min yadi sufla. Karena biar bagaimana tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Orang yang betul-betul mengerti bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Bahwa sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya, bukan mengambil manfaat. Karena biar bagaimana ibadah ini yang dibutuhkan simak, bekas. Bukan cuma saat ibadahnya. Kan berteman ini kan ibadah. Bersahabat sama orang soleh ibadah. Bahkan Nabi perintahkan dengan tegas. Al-mar'u ala dini khalil. Al-mar'u ma'aman ahab. Anta ma'aman ahbabta. Bahkan dikatakan seperti itu. Ini kan semua ibadah. Kira-kira dampaknya apa? Kau yang tahu. Karena kalau tidak, Allah akan kumpulkan orang yang mirip karakternya. Allah akan kumpulkan manusia karena kemiripan karakternya. Nah di kita nggak mau seperti itu. Maka dikatakan iyyaka wa qara'ima amwalihim wattaqi da'watal mazlum. Jagalah dirimu dari doa orang yang terzolimi. Kenapa? Mungkin rangkaian kata yang kau untai, yang kau anggap menyentuh hati seseorang, tidak. Bahkan menyakiti hatinya. Karena banyak orang yang mengemas kata untuk mengambil hati seseorang. Ainuhu tara wa qalbuhu yar'a, kata Rasul. Matanya melihat, hatinya menggiring, ini bahaya. Orang-orang yang ini bahaya sekali. Ya, yang masih begini bertobat ahsan. Karena mulailah senang dengan kelebihan orang.
Mulailah mendoakan dengan kekurangan orang. Wattaqi da'watal mazlum. Jauhkan dirimu dari doa orang yang terzalim. Kenapa? Laisa bainahu wa bainallahil hijab. Karena doa mereka tak ada hijab antara dia dengan Allah. Bahaya sekali. Masya Allah. Ya, siapa mereka? Nah, dikumpulkanlah dengan karakter kepribadian seorang muslim bahwa mereka adalah orang-orang yang betul-betul ikhlas dalam beragama kepada Allah. Makanya kalau kita bicara bab ikhlas, di semua buku ulama berawal dari bahasan ikhlas. Ya, karena kita bicara agama, musahabah ini kita bicara agama. Ya, Nabi pun diperintahkan mencari sahabat dulu, bahkan membawa sahabat. Bahkan kita safar saja harus bersahabat. Nggak boleh tanpa sahabat. Ada amirnya gitu loh. Iya, untuk kemaslahatan. Sayang, waktu ini kan pinjaman. Kalau nggak bermanfaat buat orang lain kita dirugikan. Wallahi kita dirugikan. Ada penekanan tentang ikhlas. Makanya antum juga sudah mungkin belajar banyak para asatidz yang menyampaikan tentang bab ikhlas. Ya, penekanan ayat yang mengatakan innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, sembelihanku, hidupku, matiku lillah. Cari orang yang betul-betul paham bahwa hidupnya lillah hanya untuk Allah. Bagaimana dia bisa lillah? Dia kenal Allah. Ini teman bukan kaleng-kaleng yang disenderin penyok kayak mobil modern, betul? Kelihatannya bagus kayak singi, cakep kayak handphone Cina, betul? Dalamnya nggak ori. Kita nggak tertarik dengan casing. Apalagi orang laki sibuk dengan model rambut, dengan ring kacamata, ada remang dah. Bawa motornya nggak greget, begini. Minta dimaklumin kalau di LGBT, subhanallah. Apaan kelindes jarinya gitu. Subhanallah, jangan orang yang betul-betul paham. Sesungguhnya sholatku, sembelihanku. Nah, makanya kalau di kita teman-teman biker udah kita giring kalau di Bogor itu pelatihan penyembelihan. Jangan sampai biker nggak ngerti nyembeli. Kelihatannya biker takut sama darah, takut nyembeli. Aduh, karena nggak kuat Ustaz. Ya Allah ya Karim, gimana mau jihad ente? Motong kambing aja takut gitu. Masya Allah. Ya. Wa mahyaya, kehidupan lillah, hanya untuk Allah. Bicara kehidupan, bicara umum, bicara muamalah. Bicara kita berteman, kita bisa bersahabat, menjadi partner pekerjaan, sehingga kita mengerti bahwa teman kita ini manusia, yang Nabi katakan bahwa kullu bani Adam khata', bahwa setiap anak Adam yang dikatakan manusia pasti berbuat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan setiap orang yang berbuat salah ada yang bertobat. Nggak ada orang yang nggak bersalah. Ana sih alhamdulillah saat ini ana berteman sama teman ana tat udah 15 tahun tat. Nggak pernah berdosa dia tat. Nomor teleponnya berapa? Berteman sama orang yang nggak berdosa. Ya orang sekarang kan senangnya begitu. Ibu-ibu juga kalau bawa anak-anak ke sekolah, mungkin di sini ada sekolah nih. Banyak kasus ini kan ibu-ibu hijrah yang punya anak ini di usia tua, sehingga kadang-kadang nggak siap melihat anaknya jatuh, ribut sama teman, itu emosinya berlebihan. Kalau marah datang ke sekolah, dengar ya Pak Ustadz, anak saya tidak pernah berbuat salah. Kita mau bilang anak Jibril takut dosa, anak siapa ini? Nggak berdosa, Mas. Ntar dulu Bu, kalaupun dia nggak bersalah, mungkin dia menjadi penyebab orang berbuat salah. Antum jangan merasa, anak nggak tahu tat, masjid kosong, nggak ada orang awam yang datang tat, semua yang udah ngaji. Padahal kita nggak pernah galak sama mereka, Ustaz. Masya Allah. Antum nggak pernah berbuat salah, mungkin cara antum memandang orang yang belum sunnah. Karena banyak orang yang seperti itu gitu loh, nggak memiliki magnetik dalam dirinya. Sementara dulu sahabat mengatakan, oh Yahudi, Nasrani melihat muka kami para sahabat bisa masuk Islam. Ini kan mesti dipertanyakan. Bahkan hikayat tentang Sa'ad bin Mu'az ya, yang di Madinah, yang wafat di Uhud itu, salah seorang petinggi kufar di Madinah yang masuk Islam karena Mus'ab bin Umair. Nah, Mus'ab bin Umair ini kan dutanya Rasul ketika Nabi belum hijrah. Mus'ab udah dikirim duluan untuk berdakwah.
seorang pemuda berdakwah, kebayang tidak? Ini kan teknik dakwah yang jangan dilupakan. Kita kalau pengen ngundang syekh, ngundang guru-guru kita ke sebuah tempat, antum harus siapkan. Jangan bikin ring tinju buat perang Pak Kiai dengan Ustadz, bukan gitu. Datang ke kampung anak datang. Mau ngapain? Datang aja. Kacau di sini tat, waduh beda tat. Antum dia ngomong tat, hantem aja tat. Masya Allah. Lihat dari zaman sahabat tidak seperti itu. Lihat teknik Rasul, dibikin dulu sampai paling nggak mereka mendengar. Jangan langsung kepada pentolan yang sampai ke situ. Lihat efek dakwah Rasul kepada Mus'ab bin Umair. Sampai kata Sa'ad bin Mu'az ketika beliau melihat cara berjalannya Mus'ab, wanginya Mus'ab yang tercium 100 langkah sebelum dia sampai, penampilan yang begitu menarik perhatian seseorang, cara ngomongnya yang bijak, merendah di hadapan yang tua, bahasa sahabat di hadapan yang seumuran. Seperti kakak dengan yang kecil, kata Sa'ad bin Mu'az, lam arahu ka'annahu min rijalil jannah. Aku gak pernah ngelihat orang seperti ini. Ini si penghuni surga ya. Belum sempat berdialog sama Mus'ab bin Umair, hatinya sudah terpincut. Makanya bahasa Allah dalam Al-Quran, ketika kita bicara dakwah kepada orang yang terdekat, sahabat terdekat kita siapa? Orang tua kita. Itu sahabat yang paling dekat. Kok bahasanya persahabatan? Allah yang mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Apa kata Allah? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Wa sahib, apa kalimat sahib? Teman, sahabat. Kalaupun orang tuamu mengajak kamu berbuat kufur, ala antusyrika bahkan berbuat syirik kepadaku, ingat, ana agna syurakai ani syirki, gitu kan kata Allah. Aku ini sekutu yang paling benci disekutui. Wa in jahadaka ala antusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Kalimatnya fala tuti'huma, bukan wala tuti'huma. Fala tuti'huma, jangan kau patuhi, cepat. Walaupun itu mbokmu, bapakmu, kalau ngajak berbuat syirik, jangan patuh, cepat. La ta'ata li makhlukin fi ma'syiatil khaliq. Tidak ada patuh kepada makhluk untuk maksiat kepada Allah Al-Khaliq. Tidak ada. Hatta orang tuamu. Tapi bukan ekstrim. Bukan lihat orang tua, mak, ini penghuni neraka itu. Bukan gitu bahasanya. Bapak begini Pak, nggak bakal bisa bawa kami. Bukan begitu bahasanya. Allah cuma bilang jangan patuh kalau disuruh yang enggak. Wa sahibhuma fid dunya ma'ruf. Kalimatnya wa, bukan fasohib. Dalam bahasa Arab kalau mukadimahnya fa itu langsung cepat. Kalau wa itu ada jeda apa? Persahabatan itu butuh waktu. Bertemanlah dengan orang tuamu, biaskanlah kebaikanmu, apalagi setelah kamu hijrah. Sampai orang tua tuh geleng pala ngelihat kamu gitu loh. Masya Allah, subhanallah, ma khalaqta hadza batilan, ya Allah. Ini anak pas masuk MBI, Masya Allah. Kenal potes tanda, SIM-nya hidup, STNK nggak mati, takut motor bodong, helm SNI, Masya Allah. Lampu merah ngerem, gitu kan. Kata Mas Rodi kan gitu, kenapa lampu merah berhenti? Direm, gitu kan. Kalau tadinya kan semua lampu kan hijau, betul? Hijau ya hijau, merah ya hijau, kuning ya hijau. Kena polisi di depan, polisi bingung. Waduh, selamat siang. Lihat lampu merah. Iya Pak, kenapa nggak berhenti? Saya kira nggak ada apa-apa. Gitu. Dulu kan begitu dulu. Ya. Jadi hukum tuh dibikin untuk dilanggar lah kalau dulu gitu lah. Kalau sekarang, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum wa unabbi'ukum bima kuntum. Ya tentu wattabi' sabila man anaba ilayya. Kamu ikuti juga orang-orang yang bertobat kepadaku, kata orang terdahulu. Maka perlu kita melihat bagaimana persahabatan sahabat. Dulu mungkin nggak ada yang pakai motor lah, memang pakai onta, pakai kuda, pakai keledai. Dulu itu. Kalau mobil mungkin dulu kereta kuda mungkin bahasanya.
Kalau sekarang kan nggak mungkin kita naik kuda ke Abdurrahman bin Auf, betul? Kemana Tat? Abdurrahman bin Auf Jogja. Naiklah kita kuda besi, betul? Mungkin kalau sekarang istilah ontak dulu tuh besar, kalau sekarang moge gitu ya. Kuda ya motor sport lah ya, atau tracker seperti beliau Ustaz Ramlan gitu ya, pas nerabas hutan gitu ya. Atau mungkin motor kecil yang ngadepin Malioboro dan teman yang macet metik kan, keledai gitu kan. Nggak apa-apa, yang penting memang di MBI nggak ngaruh antum mau pakai apa ala kefak ya, urusan ente. Nggak ada masalah. Jangan diidentikan kalau yang namanya MBI itu motor besar, enggak. Lah Ustadz pakai motor besar itu mah lain. Kalau anak pakai metik zolim, betul. Ntar anda coba kalau ente mau lihat. Ya, kita berhusnuzon dan kita tahu sekali, cari teman yang memiliki karakter ikhlas. Yang dimaksud dalam keagamaan. Dalam keagamaan. Ya, jangan sampai kita ini jadi orang yang tidak ikhlas. Carilah orang yang seperti itu. Karena kalau udah semuanya lillah, ujungnya kan takwa. Biasanya orang yang bertakwa Allah janjikan, yaj'alahu makhrajan. Kita berteman sama orang yang baik agamanya, yang ikhlas, yang bertakwa, masalah kita kalau ketemu dia tuh beres. Ya Allah Ustaz, astagfirullah, semoga gak jadi syiriknya Ustaz. Anak ini galau Ustaz dalam hidup ini. Tapi kalau anak ketemu teman anak ini Ustaz, Masya Allah agak tenang hati anak Ustaz. Mungkin wasilah kebaikan melalui beliau kali Ustaz. Iyalah, lawang orang baik ada simah. Anak kalau ketemu dia Ustaz, yang anak ingat cuma Masjid Abdurrahman bin Auf aja Ustaz. Anak kalau ketemu dia, ya Allah pengennya sholat aja Ustaz. Masya Allah. Temen antum siapa? Marbot Ustaz. Ya nggak apa-apa. Yang penting orang soleh dekat masjid. Karena masjid ini kan dari awal dikatakan la masjidun usis ala taqwa min awal yaum. Di dalam pun banyak orang-orang yang mensucikan diri, betul, Masya Allah. Sehingga, tapi tetap digarisbawahi dia itu manusia. Antum jangan mengkultuskan teman antum ini orang yang tak berdosa. Tidak ada. Tidak ada yang namanya manusia itu maksum walaupun namanya maksum. Tidak ada. Tidak ada orang yang suci walaupun namanya dwi suci. Tidak ada gitu. Tetap tidak ada. Manusia pasti berbuat salah. Maka beliau mengatakan dalam sebuah riwayat At-Tirmizi mengatakan Rasulullah bersabda, An-Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahbib habibaka haunan ma asa ayakuna baghidaka yawman ma wa abghid baghidaka yawman ma asa ayakuna habibaka yawman ma. Ya, Nabi yang mengatakan dengan tegas, ahbib habibaka haunan ma. Kamu kalau pengen mengatasnamakan sayang, suka, ahbib ya habibaka haunan ma. Cintai, sayangi orang yang ingin kau cintai. Tapi haunan mah ya, sekedar saja. Cintanya punya alasan, jangan blind, jangan buta. Karena kadang-kadang orang ngefans sama orang tuh buta. Anak nggak tahu Ustaz, anak seneng sama dia Ustaz. Kalau ketemu dia pengen foto gitu ya. Antum kenal dia? Ya belum sih, cuman kayaknya kebayang nggak bisa. Ya, antum suka alasannya apa? Dalam Islam ini nggak diberikan. Bahkan Ibnu Qayyim dalam kitab nama dari Salihin, ya pun kitab yang disimpulkan oleh Syekh Salim bin Id, beliau menyimpulkan bahwa ada tahapan-tahapan orang bisa meletakkan hati dan cinta kepada seseorang. Paling tidak dia tahu, dia berilmu tentang orang tersebut. Jangan nggak tahu kok bicara sayang, bicara suka, jangan. Tak kenal maka tak taruh, gitu ya. Jadi tahu. Harus tahu, antum harus berilmu. Ya, antum pengen suka sama orang, alasannya apa dulu? Lawang antum nyisir buat apa aja harus tahu kan? Nah, jangan sampai antum nggak punya maksud. Orang kalau sudah nggak punya maksud bahaya. Setan akan menunggangi dia. Harus tahu. Ya, jangan sampai nggak punya maksud, betul. Ahbib habibaka haunan. Kalau kamu sudah kenal, kamu letakkan cinta boleh. Karena cinta itu mendatangkan keyakinan. Keyakinan akan melahirkan keikhlasan. Kalau sudah ya, ikhlas, dia akan apa adanya, dia akan jujur. Yang sering saya sampaikan, ya ala zifini apa adanya, bukan sembarangan.
Karena orang beranggapan tuh apa adanya ini sembarangan. Salah, makanya ngobrol ente, jangan nggak ngobrol gitu. Apa adanya itu nggak betul-betul memang timbul karena kejujuran. Jangan dipaksa-paksa, jangan berubah. Hijrah baru 2 pekan, suara langsung berubah. Jangan. Saya mau mendingan dia yang dulu, Tat, bulan kemarin baik, Tat. Pas hijrahnya udah 2 pekan, Tat, dia hijrah, Tat. Amanah tuh, antum mau kemana? Sholat di mana? Oh. Nggak ada ketertarikan orang saja. Jangan. Antum nggak berbuat salah, cuma tingkah antum menginspirasi orang berbuat salah. Itu yang banyak. Kenapa dakwah sunnah tidak sampai ke masyarakat? Karena masyarakat nggak memandang sesuatu yang indah. Ini permasalahannya. Bukan dakwahnya yang disalahkan, bukan sunnahnya. Agama ini rahmatan lil alamin. Cuma berapa banyak orang yang terdakwahi dengan sunnah nggak membiaskan sebuah pemandangan indah, nggak ada sima. Entah mungkin karena dia mengikuti sunnah tanpa ilmu. Maka saya sering sampaikan dari awal kita reading kemarin, kita bahas tentang masalah lika-liku jalan kehidupan ini. Saya tekankan sekali buat para penuntut ilmu, jangan cuma datang ke majelis ilmu tanpa 6 sabab. Ini nasihat Imam Syafi'i. Ya, kalau mengikuti dakwah kita sejak kemarin, saya tekankan berulang-ulang supaya pahamin. Ya, antum datang ke majelis ilmu, duduk di depan guru-guru antum, mengambil ilmu mereka. Nabi memerintahkan Abdullah bin Mas'ud itu qaidul ilma bil kitabah, ikat ilmu dengan tulisan. Tanpa 6 ini kata Imam Syafi'i, udah jangan ngayal punya ilmu walaupun terkesan sudah berilmu. Karena berujung kepada karakter orang penghuni ilmu yang dijanjikan surga itu qaribin hayyin sahlin. Qaribin itu jadi gampang akrab, hayyin itu lembut, sahlin itu mudah, supel. Orang kalau sudah berilmu dijanjikan surga, qaribin hayyin sahlin. Qarib gampang akrab. Hayyin fleksibel. Sahlin supel. Nah ini setelah dia berilmu malah nggak gampang akrab. Merasa eksklusif. Ini kan bahaya sekali. Nggak bisa dekat sama orang. Jangankan sama orang tua saja ribut. Sama mertua nggak akur, sama istri jadi galak. Bukan ngomongin masalah sunnah yang urgent, yang dibahas poligami mulu. Berani enggak cuma ngomong doang, Bu, tenang aja, Bu. Ini obrolan nggak pernah beres-beres dari dulu ini. Lupa tujuannya apa, Bu. Poligami itu bukan tujuan tapi solusi yang ditawarkan. Antum bisa, antum nggak bisa jangan merusak yang ada. Jadi kan perlu digarisbawahi ini ya. Masya Allah. Betul-betul dia tahu. Maka Imam Syafi'i mengatakan 6 hal tersebut. Yang pertama, Anda harus cerdas zakat. Jangan nuntut ilmu nggak punya modal cerdas. Cerdas itu bukan pinter, smart, ngerti apa yang mau dilakukan. Antum datang ke sana apa yang dibawa bahas paham. Ini kasih judul Brother Til Jannah. Kebayang nih, persahabatan sampai ke sorga. Yang bahas tentang persahabatan. Ini nanti bakal mau nanya, Anda pernah punya teman gini-gini teman. Pertanyaan itu sudah siap sesuai dengan judul. Tapi kalau orang datang nggak tahu apa yang mau dibahas, nanti silakan yang mau bertanya. Semua pertanyaan tat titipan tat melenceng dari bahasan. Dari tadi ngapain? Kalau orang yang berilmu zakat dia tahu. Cerdas dia ngerti. Dan banyak anak sekarang juga begitu. Sekolah nggak tahu buat apa. Ibunya menyekolahkan anaknya dengan 3 hal yang terjadi. Karena kita juga punya ma'had. Ya, pokoknya modal semangat. Kebanyakan anak masuk pesantren sekarang itu apa? Karena orang tua sudah nggak sanggup sama dia. Ketika masuk pesantren kata orang tuanya, aduh beres juga deh ya Allah. Guru pada stroke ringan semua gara-gara anak ente itu. Yang kedua yang sering terjadi apa? Keinginan orang tua dan harapan lebih besar ketimbang kemampuan anak. Nggak dicetak generasi robbaninya, nggak dicetak. Nggak diberikan wadah itu sekolah anak yang disiapkan ilmunya. Tidak. Dan yang tertinggal, yang lain apa? Anak masuk pesantren karena sadar sendiri bahwa dia butuh ilmu. Ini yang langka. Yang 1, 2 itu yang paling sering betul. Modal semangat, ya nggak bisa. Nggak bisa. Sampai anaknya bingung, antum di pesantren sama orang tua antum mau sekolah apa? Nggak tahu disuruh-suruhnya aja, nggak paham. Entah kalau udah gede mau jadi apa, terserah Allah deh menjadi apa kayak gitu. Kayaknya udah nggak nafsu hidup benar dari kecil. Nggak ada misi dan visinya gitu ya. Kita kayak hirs. Ya ini punya kemauan yang kuat. Ya kalau nuntut ilmu cuma musiman, nunggu tablik akbar,
Sementara ada kajian rutin di sini antum nggak datang. Antum nggak pernah terinspirasi buat belajar bahasa Arab, sehingga nggak pernah bisa buka kitab, nggak pernah senang kalau imam baca panjangan dikit. Terjadi tidak? Karena nggak paham. Tapi kalau orang paham tuh asik. Ada semangat, ada. Keluh kesah teman-teman di Surabaya kan gitu kemarin. Bingung tat, kumpulnya kalau tablik akbar doang tat, sama ustaz-ustaz dari luar tat. Giliran kajian rutin, masalah tajwid, masalah bahasa, jarang yang ngumpul tat. Padahal itu yang urgent. Kalau tablik akbar ini kan cuma just to know, antum digiring. Makanya saya bilang pakai bahasa MB itu wadah, melalui wadah inilah para biker belajar Quran, belajar agama, nanti akan masuk kelas-kelas khusus. Ya, jadi ada tahapannya, ada. Masya Allah, dia nggak ada kemauan yang keras tuh nggak ada. Yang ketiga ijtihad, kesungguhan. Ya, dia nggak punya modal kemauan yang kuat dan dia nggak sungguh-sungguh, ya iya wajar. Dan biasanya orang nggak sungguh-sungguh karena nggak tahu buat apa dan mau apa. Tidak tahu dia, nggak ada ijtihadnya, nggak ada. Allah yang mengatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Kalau pengen tahu cabang-cabang agama, jalan-jalan kami, kata Allah, jahadu fina. Tolong bersungguh-sungguh. Dia nggak bisa bersungguh-sungguh. Kenapa? Karena nggak tahu buat apa. Kayak orang nggak bersungguh-sungguh intizar, menanti waktu sholat, karena nggak tahu sholat itu tanha anil fahsya wal munkar. Dan dia juga nggak tahu kenapa mesti bersungguh-sungguh bahagia menanti yang namanya Ramadan, karena nggak tahu yang namanya Ramadan itu apa efeknya. Sama dengan dia nggak pernah bahagia temannya datang. Kenapa? Karena dia nggak tahu fungsi teman untuk dia apa, fungsi dia untuk temannya apa. Bukan satu dua. Orang yang malah kaget kalau temannya datang, ya dia datang gitu. Karena nggak terinspirasi, karena tidak terinspirasi untuk berteman dengannya. Bahkan kalau kita berteman, kita bersahabat, jadilah orang yang dinanti. Karena pada akhirnya kita akan bicara tentang sebuah kebaikan, dan ucapan kebaikan yang kita ucapkan kalau kitanya dinanti akan didengar. Tapi kalau orangnya tidak menanti kedatangan kita, kau rangkai kata seindah dan sepanjang apapun, hilanglah makna dalam ucapan. Ya, dalam dakwah kan begitu. Makanya tadi saya kembalikan kepada teknik dakwahnya Mus'ab bin Umair yang membuat orang Madinah itu menanti kedatangan Rasul. Makanya ketika Nabi datang, rame, berebut semua di rumah saya. Udah biarin ontak saya yang milih, kata Rasul. Karena saya butuh ontak, nyawanya di mana? Jika kita nih pakai motor besar, lalu yang garasi gedean mana, kan begitu. Karena bukan sembarangan tinggal juga gitu ya. Kita juga pengen di tempat yang mudah, semuanya mudah, nggak susah. Karena agama ini kan mudah. Iya, lihat. Nah kalau antum berteman sama teman antum, kedatangan antum dinanti, sukses antum. Teman antum dari depan gang, depan rumah udah pertak, masya Allah. Ente nunggu siapa bro? Sohib mau datang. Aduh, mana kalau dia datang nih, ya Allah, bahagia. Nah, takut bingung ngomong, sampai latihan ngomong udah 2 hari. Itu ngeliat temen datang itu, ya Allah, dia datang. Sampai nggak bisa ngomong saking senengnya. Itu yang disenengin itu mau ngomong apapun disenyumin sama dia. Kenapa? Kedatangannya dinanti. Tapi kalau teman antum udah pucet dari ujung gang, pertak pucet. Ngapain bro? Duh bingung ngomongnya. Kenapa? Temen gue yang biang kerok mau datang katanya. Maksudnya, pusing gue dia datang bakal nyusahin ya. Aduh, kelihatan sih datang bawa jeruk pulang minjem, gue pegel. Minjem dong, nggak ada mana dia. Datang, ya dia datang juga, ya Allah, ya Allah. Nih kalau udah kata teman kita, ya dia datang, mendingan pulang dah. Percuma ngomong nggak didengerin gitu. Enggak, anak sengaja dia nggak demen, anak sengaja datang, ngapain? Tak ada keindahan dalam menjawab salam nantinya. Iya, jadi orang yang ijtihad, yang bersungguh-sungguh gitu loh, supaya jelas subulananya jelas. Jelas subulannya jelas sekali, masya Allah. Kemudian yang keempat, balaghah. Orang kalau nuntut ilmu harus punya modal. Kayak orang mau nyemble, jangan minjem pisau, emang punya pisau.
Ini kan jihad. Antum pengen jihad, minjem senapan, minjem pedang, keburu ditebas. Kalau orang Yaman bilang lakbendok, anak muda ini lakbendok ya akhir. Ini senjata ente. Nah, ini senjata ente. Ya azan tadi kasih space 2 menit kan. Nah, ya. Jadi betul-betul memang punya, mengerti bukan tidak. Sampai dia paham, balaghah butuh modal, butuh. Pakai modal, harus punya modal. Laki-laki harus. Zubair bin Awam nikah sama Asma, Nabi kasih hadiah apa? Kuda hitam. Sebagai kaki, laki-laki harus punya kaki. Jangan numpang melulu gitu loh. Kayak antum nikah, bikinin sarang bini. Jangan nemplok sama mertua. Masya Allah. Gimana mau sampai dakwah? Mertua anak susah tat, dibilangin nggak paham-paham tat. Cara antum ngomong, anak ngomong sesuai dengan Rasul tat. Jangan ngegas. Tar dulu ngomongnya. Kadang-kadang anak ngomong di meja makan Ustaz. Ternyata betul. Cara ngomong sama mertua di meja makan begitu. Lawang dia numpang sama mertua, makan di meja makan mertua, yang masak mertua, bari ngomel makannya. Makanya Pak, kalau Allah, kalau Rasul, nggak ditendang udah bagus gitu. Bukan begitu bahasa musuhabah, bukan begitu. Harus tahu tahabunya nampak jelas. Harus tahu. Masya Allah. Yang berikutnya kita tunggu azan. Semoga manfaat insyaallah. Baik. Alhamdulillah,
hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ma ba'd. Taib jamaah yang Allah muliakan, kita lanjutkan bahasan kita usikum wa nafsi bi taqwallah. Ya, Imam Syafi'i mengatakan bahwa wajib memiliki 6 hal. Zakat, cerdas, hirsun, kemauan yang kuat, ijtihadun, betul-betul bersungguh-sungguh dalam melakukan kebaikan, berlandaskan dalil yang mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sehingga kalau antum belajar ingin terbuka pintu-pintu kemudahan, yang semangat, harus semangat, bukan ikut-ikutan. Permodalan. Ke tempat antum, ke tempat kami Ustaz. Ya insya Allah. Cuma kalau bisa antum datang dulu ke tempat kami di Bogor nanti. Oh jauh banget Ustaz. Ustaznya nggak boleh bilang jauh kalau diundang. Gila dia diundang sama Ustaz jauh banget Ustaz. Gitu. Di mana-mana kan ilmu disamperin, bukan ditunggu bolanya, bukan. Walaupun dalam teknik dakwah sometimes kita jemput bola, kadang-kadang kita tunggu bola, katanya. Putusan kan seperti itu. Sahabatul Ustadz berteman dengan guru, supaya jangan kau kultuskan gurumu orang yang tak pernah berbuat salah. Karena banyak orang-orang yang hijrah terikat dengan seorang guru sehingga nggak menerima guru lain. Ini bahaya. Buat apa ada hadis yang mengatakan unzur maqala wa la tanzur maqala. Ya, ini kata-kata indah, betul-betul lihat. Yang dikatakan jangan lihat siapa yang mengatakan. Lihat. Unzur maqala wa la tanzur maqala. Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Masya Allah. Karena kalau tidak kita akan mengkultuskan nanti. Wah ini orang ya, nggak nerima yang lain. Jangan. Sahabatul Ustadz, lihat tuh guru kamu pasti berbuat salah, kan dia juga manusia tuh. Lihat tuh ya, kalau istrinya ngomong dia juga diem tuh. Bukan bicara berani atau takut, bukan. Ya. Karena sahabat Umar juga sama seperti itu kan, dia memiliki alasan. Tapi orang laki punya maksud. Lihat gurumu, kadang-kadang dia lelah, dia capek juga kan. Kadang dia juga khilaf dalam bacaan, salah dalam penyampaian. Dia manusia. Dengan berteman dengan guru kita akan tahu, oh iya. Sahabat mana yang nggak tahu rumah Rasul? Sahabat mana yang nggak tahu rumah sahabat lainnya? Mereka orang-orang yang terikat betul-betul dengan persahabatan yang baik. Maka terkenal dengan ashabul Rasul. Ada yang terkenal dengan sahabiat Rasul. Perempuan-perempuan sahabat Rasul. Masya Allah. Orang-orang yang betul-betul paham. Karena kalau tidak nanti terbentuk karakter yang tidak baik. Dan yang terakhir kata Imam Syafi'i apa? Watulaz zaman. Panjang waktu. Belajar tuh nggak bisa setahun 2 tahun. Ini lagi tren nih, anak nggak tahu kalau di Jogja ada nggak? Di beberapa kota yang kita samperin ya. Ini ada istilahnya, ini senior hijrah. Jadi orang-orang hijrah yang sudah pernah hijrah 2-3 tahun yang lalu merasa senior. Kalau yang sebulan 2 bulan ini junior nih. Jadi kalau bisa yang baru-baru yang junior agak di depan, yang sudah lama di belakang gitu loh. Ya, panitia kajian ini kadang-kadang lupa bahwa dia juga sedang menjadi penuntut ilmu gitu loh. Sampai repot ngatur jamaah sampai nggak dengerin ceramah. Jangan. Apa nasihat Syekh Ali? Nahnu talibul ilm, kita semua penuntut ilmu. Hatta ana, kata dia bilang. Sampai saya pun begitu. Anda ngelihat antum ini langsung harus belajar bagaimana memanage pasar. Mengingat kitab ini, hadis ini, bagaimana penyampaian beragam manusia, masya Allah. Nahnu talibul ilm, kita ini semua penuntut. Ini digarisbawahi seperti itu. Nah, 6 karakter tersebut itu modal. Karena kalau tidak, waduh, gurunya sama, kitabnya sama, kajian di waktu yang sama, di masjid yang sama, dengan teknik penyampaian yang sama, hasilnya beda.
Kalau antum nggak ngelihat karakternya, ini kan bahaya sekali. Karena yang diinginkan, innallaha yuhibbu ayyara ni'mata asara nikmatihi ala abdi. Allah sangat mencintai melihat bekas nikmat pada diri seorang hamba. Bagaimana utusannya Syekh Albani melihat Syekh Mukbil di Yaman, ya ditunggu lama sekalinya datang cuma bawa pacul dari ladang. Orang nggak nyangka kalau itu Syekh besar. Dan bukan sedikit orang-orang soleh itu yang nggak mempertontonkan keilmuannya di hadapan orang. Banyak yang gitu. Antum lihat, lawang guru antum saja kerja. Karena memang dia tahu, kalaupun bicara agama bukan bicara maisah. Lawang Rasul aja mengembala kambing, berdagang, sahabat juga pada berdagang. Kenapa kita bicara agama, kita bicara maisah? Jangan salah paham, harus tahu. Kalau kita melihat sebuah lembaga keagamaan, orientasikan benak kita untuk sesuatu yang prospektif. Aku bisa beramal di situ. Dan itu rumus sukses. Anfik, unfik alik. Mana qasad sadaqatum min malin, tidak kurang hartamu karena sedekah. Lihat ini ada orang soleh. Dia mau ngajar, dia mau belajar, semangat. Nggak punya kendaraan, ayo kita patungan beli kendaraan. Ini banyak marbot-marbot masjid yang mungkin belum sunnah, nggak sampai dakwah kepada mereka. Mereka belum tersentuh hadiah. Makanya bahasa Nabi kepada Mu'az tadi setelah mengatakan tentang syahadatu an la ilaha illallah wa inhum atauka lidzalik fa'alimhum bi anna Allah taradu alaihim khamsu salawat wa inhum atauka lidzalik ya sadaqatu khadhu min aghniyahim wa turadu ala fuqaraihim. Lihat bahasa Nabi pakai bahasa tahadu tahabu. Apa? Menimbulkan cinta. Dan kecintaan inilah yang dikatakan sesuatu yang timbul karena ilmu, yakin, ikhlas, jujur. Tadi kita bicara mahabbah, bicara cinta. Kalau cinta sudah buah kembang yang dipetik dalam diri kita, dalam diri persahabatan kita, cuma dua kemungkinan yang terjadi. Inqiyad dan qabul, kata Ibnu Qayyim. Apa inqiyad? Ketundukan dan kepatuhan secara totalitas. Kita kalau sudah cinta sama orang yang baik, ya Allah, kita pengen ajak makan dia, pengen jalan sama dia. Aduh, pengen kalau datang dia gini-gini, maka saya pengen amanatkan. Seperti kecintaannya Ansor dengan Muhajirin. Saking cintanya sampai ditawarkan, saya punya istri berapa orang pilih, segitunya loh Ansor. Ini udah terakhir, nggak bakal sanggup kita berikan. Kita nggak selevel lah sama mereka ya. Saking cinta, karena tahu agama menimbulkan cinta secara baik. Tapi kalau tidak, waduh, yang ada akhirnya kekerasan. Enggak, soalnya Ana juga pernah duduk di majelis salah seorang ustadz, cuma Ana lupa namanya ustadz. Saat itu Ana betul-betul yakin dia menyampaikan sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar. Nabi pernah mengatakan, bu'istu bisayf baina yaday sa'ah hatta yu'badallah la syarika lahu wa ju'ila rizqi tahta zilli rumhi. Masyaallah. Dulu saya pernah dengar Ustaz, makanya saya semangat Ustaz. Nabi saja bilang, bu'istu bisayf baina yaday sa'ah. Aku ini diutus, kata Rasul, dengan pedang di hadapan hari kiamat. Makanya ada kemana-mana bawa pedang Ustaz. Bahkan ju'ila rizki tahta zilli rumhi. Bahkan kata Rasul Ustaz, dijadikan rezekiku di bawah bayang-bayang tombakku. Kebayang gak tombak Ustaz? Makanya di tiap toko yang Anda bikin ada tombak Ustaz. Masya Allah. Ini kan kacau sekali, bahaya sekali. Gak paham bahwa bu'istu li utamima makarimal akhlaknya gak ditekankan. Nabi mengatakan, justru aku diutus untuk menyampaikan akhlak. Dan akhlak ini bisa timbul karena apa? Iman. Iman, akhlak, baru kita bicara adab, baru kita bicara ilmu, baru kita bicara istiqomah. Itu perkataan ulama. Kalau tidak, kacau ini sudah. Kita lupa, kita cuma wasilah. Jangan paksakan hidayah, li'anal hadi huwa Allah. Jangan paksakan hidayah, karena hadi al-hadi itu Allah.
Jangankan kita yang tidak punya jawami'ul kalim, sedikit kata orang paham. Nabi yang punya mukjizat jawami'ul kalim, Allah mengatakan, innaka latahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Bahkan Allah mengatakan, walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Karena kalau kamu keras hati, kaku, lam faddu min hawlik, dia akan kabur Muhammad. Jangan. Allah berikan kelemah lembutan dalam karakter Rasulullah SAW. Dan kelembutan itu kan sifat penghuni sorga. Yang tadi dikatakan qoribin, hayyin, sahlin. Ukur deh diri kita deh. Jangan paksa orang menjadi teman kita. Ukur diri kita, layakkah jadi teman buat mereka gitu loh. Dengan karakter yang dimiliki. Begitu bahasa dulu. Nah, ketika Nabi jelaskan, wa ju'ila dhilla was-sagar ala man khalafa amri wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya karena memang Rasul mengatakan kehinaan, kerendahan itu akan dijadikan atas orang-orang yang menyelisih perintahku. Beda karakter. Ya. Kita kalau pengen melihat karakter orang yang Allah katakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ini jangan sembarangan nih ayat diletakkan modal huruj kemana-mana. Tar dulu. Ya, karena ukhrijat itu kan azharul linnas. Ini ayat buat sahabat. Bukan setiap orang boleh keluar dakwah keliling. Tar dulu. Ini ayat dibuka tafsirnya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Lagi-lagi dipertontonkan sama Allah. Azharul linnas. Kalian sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, azharul linnas. Ditampakkan beda di hadapan manusia. Orang lihat sahabat bisa masuk Islam. Bahagianya berjumpa dengan sahabat. Betul-betul menghayalkan keindahan berjumpa dengan Rasul. Lihat, biasan kebaikan sampai Allah berikan title kepada mereka apa? Radhiyallahu anhu wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Apa yang membuat Allah ridho? Ibadahnya baik. Sesuai dengan apa target Allah ciptakan mereka untuk beribadah, dan ibadah mendatangkan sima, bekas. Wallahi akhi fillah, yang namanya ibadah di Islam itu harus ada bekas. Ya, yang pertama dijelaskan bahwa yang namanya sholat, ya, harus tahu yang namanya sholat ini betul-betul menggiring manusia kepada kebaikan. Tanha anil faksal wal munkar. Antum kalau sudah merasa sholat menjadi al-musallun, orang-orang yang sholat, warka'u marrokiin, ukur sudahkah antum mencegah kekejian dan kemungkaran. Karena wallahi tidak sedikit orang yang sholat, bahkan gerakan sholatnya seperti yang dibaca di sifat sholat Nabi. Allahu Akbar. Ada yang Allahu Akbar. Ada yang Akbar. Ya. Allahu Akbar. Sama orang tua berantem. Allahu Akbar. Sama mertua enggak akur. Allahu Akbar. Sama istri zalim. Allahu Akbar. Sama ojol manis, sama suami cemberut. Allahu Akbar. Sama tetangga nggak tegur-teguran. Ini kan lama-lama yang disalahkan sholat. Karena picik ya pemahaman orang tentang sholat. Itu bukan 1 2 sekarang. Jangan salah. Akhirnya ciri-ciri sunat dicurigain. Tuh lihat tuh. Ini yang begini Ustaz nggak bakal kenal. Tuh. Kaget kan, waduh bahaya sekali. Itu koreksi tuh. Ya. Seluruh ibadah seluruh. Antum bicara syahadat berdampak. Fa inna dima'ahum wa amwalahum wa a'radahum haramun 'alaikum illa bihaqqil Islam. Terlindungi orang yang bersyahadat. Bukan cuma mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia tahu tentang sebab-sebabnya. Karena teknik dakwah Muaz tadi Rasul perintahkan sampaikan syahadat. Bukan cuma usapan saja di mulut, bukan. Tapi memang dia paham rukun dan syaratnya. Dia ngerti betul-betul detailnya. Dia paham. Antum nanti melakukan puasa la'allakum tattaqun. Ghufira lahum ma taqaddama min dzambi. Zakat yang dikeluarkan sedekah. Mana qasat sadaqatu min malin. Gak akan pernah miskin karena kita sedekah. Ma'an faqtu min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian keluarkan Allah yang bakal menggantikan. Lihat. Apalagi umroh haji, laisa lahul jaza ilal jannah. Enggak ada yang paling layak kecuali balasannya surga. Ya, makanya
Makanya tadi MB ini kita akan bikin tabung umroh, tabung haji nanti. Ya Masya Allah, nikmat sekali. Ya, saya kemarin juga pakai motor untuk ke beberapa tempat di Jeddah, Makkah, Madinah, itu Masya Allah nikmat sekali. Kita melihat tempat-tempat langsung sejarah. Bahkan kalau antum naik ke Jabal Uhud, di atas belakang itu, di dinding-dinding Uhud itu ada coretan pedang sahabat. Dijelaskan bahwa ini coretan pedang nih, Ali bin Abi Thalib pernah mencoret ini, dijelaskan itu. Wallahu a'lam bishawab. Cuma itu sejak zaman sahabat adanya. Ketika ayat turun, mereka nggak punya pulpen, nggak punya pensil, pedang yang nyoret dinding gunung. Di situ saya berpikir, ternyata sejarah merubah. Yang kita tahu yang suka main pedang nyoret dinding itu Zoro. Padahal para sahabat dulu seperti itu, saking pengen mereka itu tidak hilang hafalannya. Lihat bagaimana mereka orang-orang yang berjuang di Badar, panasnya Badar, Masya Allah. Bagi bulan Ramadan sedang terik-teriknya, dan itu bulan Ramadan mereka jihad perang Badar, betul? Nah ini baru datang dikit ke kajian di Abdurrahman bin Auf karena panas. Jangan siang deh, panas aja. Mendingan sore dah, tapi udah agak ademan dikit. Allah juga paham dah. Allah juga. Allah suruh paham dia mulu, dia nggak paham Allah dari dia. Ini kan bahaya sekali ya. Allahu a'lam bishawab, Masya Allah ya. Jadi intinya kalau kita memang pengen menjadi sahabat sampai ke surga yang dijamin surga, orang yang bertemu berjumpa karena Allah, berpisah karena Allah, kan surga jaminannya. Jadilah orang yang layak untuk dijadikan sahabat. Bro, jangan menghayal diikat sebagai cincin kalau batunya nggak mulia. Ya, jangan antum paksakan orang mengikat antum, terikat dengan antum. Kalau antum cuma batu split, batu kali gitu. Jadilah berlian. Pertontonkan, walaupun gunung yang besar cuma ada bongkahan kecil yang berharga. Biar orang mengatakan antum di lumpur, tapi dalam lumpur ada kerang yang memiliki mutiara. Itu yang paling baik untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum. Antum, afan Ustaz. Baik, jazakumullah khairan. Allah Ta'ala dan memasuki sesi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bismillah, mohon maaf Ustaz, mohon pencerahan untuk tidak congkak ketika berpenampilan wah atau eksklusif atau mewah. Contohnya berkendaraan mewah. Jazakumullah khairan. Ayo. Innamal a'malu binniyat. Dalam Islam ini ditekankan sekali, antum yang sudah belajar dasar-dasar hadis arba'in ya, ada bab tentang niat itu kan. Awal-awal bahasan hadis itu. Innamal a'malu binniyat. Bahwa semua itu tergantung niat, dan niat itu di hati. Karena Nabi an-niyah huna yusiru ila sadri, berisyarat pada bagian dada. Niat itu di hati. Dan hati itu kan tergantung yang dilihat dan yang didengar. Kalau yang dilihat baik, didengar baik, hatinya baik, niatnya akan baik. Tapi kalau yang antum melihat buruk, didengar buruk, takutnya tasyabbuh, malah menyerupai keburukan. Ya, karena orang kalau sudah suka sama yang buruk, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, resikonya ke sana. Nah, kalau hati kita sudah baik, ya, maka dengan sendirinya kita akan tahu bahwa kita berpenampilan juga karena Allah. Dari awal kita ngaca, kita tahu kan ada doa ngaca kan. Kita minta sama Allah, Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khalqi, ya Allah, seperti kau baguskan tampangku, baguskan akhlakku. Dia pakai baju juga dia berdoa, mengucap nama Allah. Kemudian dia tahu untuk apa gitu lah. Karena dalam Islam ini penekanan berpenampilan itu di sholat. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakai pakaian yang terbaik kalau ke masjid begitu kan. Nah, sehingga ukurannya yang pantas buat sholat, pantas buat bermuamalah. Ya. Bicara nanti bentuknya uruf, kembali kepada uruf. Al-adah al-muhakkamah. Ada tradisi bisa dihakim gitulah. Antum nggak bisa paksakan gaya antum dengan gaya orang Arab, Eropa, apa, Malaysia. Manfaatnya apa? Di daerah panas ya pakai baju lelaki itu putih, menolak pandangan, menolak sinar, dan tipis kalau di Arab biasanya. Kalau perempuannya hitam, karena hukum asal perempuan menolak pandangan bukan memancing pandangan. Nah kalau di negeri antum apa? Di Jawa nih kita pakai batik, pakai batik. Tapi tolong ada standar, jangan gambar makhluk.
Karena memang ada bab melarang tentang penggambaran makhluk pada batik. Itu kan ada standarnya. Sisanya silakan. Tapi ukurannya sholat. Ya, ukurannya sholat. Karena banyak juga ikhwan fillah ini yang kadang-kadang memaksakan. Karena sejak 2004-2005 kita mulai berdakwah, sering dikritik tentang masalah pakai blue jeans, pakai apa gitu ya. Ustadz, kok antum pakai blue jeans sih, nggak pakai baju koko gitu loh. Anda sendiri bingung apa hubungannya Ustadz sama koko gitu. Ustadzun bahasa Arab, koko bahasa Cina. Anda bilang oh, nyambung. Antum ini suka bidahin ngarang-ngarang aja gitu. Nggak ada urusan ya akhi. Yang penting tidak membentuk tubuh, nggak merusak pandangan orang di belakang antum, dan layak untuk sholat. Kullu idharin tahta qadamain ana rahkubi. Ya, nggak ada masalah berarti. Nah, makanya kalau antum tahu standar itu, Malaysia akhi. Ya, karena munaslayan tahi. Omongan orang nggak ada selesainya, tinggal antum yang paham bagaimana antum berpenampilan sesuai dengan tempat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik, Ustaz, jazakumullah khairan. Selanjutnya, bismillah, izin bertanya Ustaz. Saya seorang yang miskin, bagaimana kiatnya jika anak bergaul dengan yang lebih kaya? Jazakumullah khairan. Wallahu a'lam bishawab. Lagi-lagi innamal a'malu binniyat. Niat antum berteman sama orang tajir mau ngapain? Mau belajar ilmu supaya tajir, ya. Ingat, dia tajir itu karena rezeki dari Allah. Dia bukan Qarun yang mengatakan utitu min ilmin min indi. Ya, ini semua dari kerja aku, dari ilmuku, bukan. Ya, dia orang yang memang dilahirkan jadi kaya. Ada yang seperti itu. Atau kalau antum mau lihat orang kaya karena memang dari nol dia berusaha, Malaysia. Tapi kan yang paling bahaya kan numpang hidup. Ini bahaya nih. Ya, sehingga antum berteman sengaja sama orang kaya, karena kalau ngeliat orang kaya terus langsung masjid nih, sekolahan nih, ini paling bahaya. Sehingga diidentikan kalau ada orang kaya datang ke sebuah tempat, langsung ajukan proposal, minta bantuan. Kenapa sih kita nggak terinspirasi untuk membuka sebuah lapangan pekerjaan yang hasilnya nanti bisa dialokasikan buat itu gitu? Ya. Bicara nanti ada yang mau bantu, ya silakan, nggak ada masalah. Nggak ada pun nggak ada masalah. Ya, sehingga kita nggak dipusingin, gitu loh. Karena memang pada akhirnya nanti itu kan kemudahan yang Allah berikan. Jadi sebenarnya boleh-boleh saja antum berteman sama orang kaya. Cuma itu orang kaya membuat antum ngiri gak? Karena ngiri sama orang kaya boleh kalau dia kaya bersedekah. Tapi yang paling bahaya antum ngiri sama orang kaya ini pola hidup dia yang salah. Ana tadinya rajin sholat, Tat. Cuma, wallahi Tat, ini teman Ana, Tat. Ana sama dia berani adu sholat, banyakan Ana sama dia, Tat. Doa, apalan Ana sama dia, Tat. Cuman ini orang jarang sholat, tajir, Tat. Aneh sholat, Tat. Jangan kata yang 5 waktu, qobliyah ba'diyah, tahajud, witir, istihara tiap hari, Tat. Duha gak pernah putus, diudak-udak debt kolektor motor, betul. Temen anak enggak, Ustaz. Akhi, bukan begitu bahasanya. Hidup ini bukan masalah kaya atau miskin, bro. Hidup ini jadi orang yang bersabar atau bersyukur. Jangan antum pikir sholat antum bikin antum jadi orang kaya. Bukan. Maksud dan cita-cita antum untuk kemaslahatan umat, itu yang membuat rezeki datang dari Allah. Makanya rumusnya, unfik alaik. Infakkan yang kau punya, Allah infakkan kamu. Orang kalau pengen tajir, sedekah. Terbuka tangannya. Jangan bakhil. Gimana mau tajir lah wong bakhil? Ya, kalau memang pengen bagus aliran air, ini keran sering dibuka. Jarang dibuka, sekali dibuka agar yang keluar, betul? Yang ada penyakit. Maka dikatakan as-shadaqatu tudhi'ul bala. Sedekah ini kan nolak bala, menyehatkan kita. Nah, berpikirlah kita memberi, bukan mengambil. Al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Malis, antum mau berteman sama orang kaya boleh, sama orang miskin juga boleh, nggak apa-apa. Tinggal maksud pertemanannya apa. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik, berikutnya Ustaz. Bagaimana cara bermuamalah dengan teman yang tidak baik agamanya? Jazakumullah khairan. Tadi sudah sampai, kita disampaikan, cuma kita nggak bahas detail.
nasihat Ibnu Rajab dalam kitab Tazkiyatun Nufusnya itu, beliau mengatakan bahwa berteman dengan orang yang tidak baik itu seperti mengkonsumsi penyakit. Ya, ada yang langsung tertular penyakitnya, ada yang tidak, tergantung imunnya. Di Islam tidak ada penyakit yang menular, cuma kalau kita lemah seperti air yang mengalir. Enggak ada yang mengaliri kecuali Allah. Dia mengalir ke tempat yang lebih rendah. Penyakit juga sama, Allah yang menularkan. Jadi kalau imun antum drop, ya penyakit gampang. Makanya bukan sibuk pakai masker, antum pikir virus nggak lewat samping gitu loh. Bagus jadi lepas, bagus untuk pakai. Anda cuma ngomongin, antum jaga imun gitu loh. Kalau antum hidup antum nggak sehat, pakai masker di luar ngebul, poh gitu juga bohong. Paru-paru rusak, ya virus gampang. Jaga imun. Ya, biar sehat badan. Kalau sudah sehat, itu kan sabab dijauhkan dari penyakit, gitu ya. Iya. Jadi betul-betul memang harus tahu sampai kita mengerti ada hukum sebab akibat. Nah, Ibnu Rajab mengatakan begini. Berteman dengan orang yang tidak baik itu kayak berteman dengan penyakit. Bahkan lebih kronis lagi kalau sampai berteman dengan orang yang seperti meminum racun, kata Ibnu Rajab. Ya. Ingat, akhi fillah, agama ini mewarnai bukan diwarnai. Orangnya pun begitu. Agama ini kan liyuzhirahu 'ala dini kulli. Agama ini mewarnai. Kalau memang agama dikatakan yusrun, warnai kemudahan dalam masyarakat. Nah, orang ini harus mewarnai, muslimnya juga mewarnai. Antum jangan terwarnai. Anak sengaja tat berteman sama bule tat, maupun di Jogja banyak bule tat. Gitu. Baru sebulan dibulein rambutnya. Ya, ente yang terwarnai gitu. Jangan, harusnya kalau ulama-ulama bergaul sama Eropa, pemuda Eropa berjanggut langsung, berpenampilan syar'i, sekolah di Madinah, sekolah di Mesir, sekolah di tempat-tempat yang baik, masya Allah. Karena mewarnai. Agama Islam seperti itu. Nah, kalau antum berteman dengan orang yang nggak baik, kayak berteman sama penyakit, ya itu nggak baik buat antum. Ya. Kecuali kalau antum dokter, membawa serum, membawa formula untuk menghilangkan penyakit, Malaysia, nggak apa-apa. Antum datang buat menyembuhkan, ada pahala di situ. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan. Berikutnya ini ada beberapa paket dan ada satu pausa untuk broadcast. Mungkin bagi jamaah yang bisa menjawab ataupun mau silakan bisa dari yang lain. Anak kasih soal. Nah, apa yang gampang soalnya ini? Ayo, tadi deh tuh yang dasar tuh. Apa nasihat Imam Syafi'i buat para penuntut ilmu? Ini bapak yang pakai kopi set paling depan nih, yang kopinya meling-meling, betul Pak? Monggo Pak, silakan Pak. Insyaallah. Betul. Yang pertama, memiliki kecerdasan. Yang kedua, bersungguh-sungguh. Yang ketiga, memiliki kesabaran. Yang keempat, punya modal atau biaya. Yang kelima, dekat dengan guru atau pembimbing tadi. Dan yang keenam, yang terakhir adalah punya waktu yang lama. Barakallahu fiik, masyaallah. Ya kalau kasih hadiah, masyaallah. Sama kasih gantungan kunci dari Ustaz nih. Gantungan limited edition ya boleh tuh. Fadal. Ada berapa pertanyaan? Ada berapa yang disampaikan soal? 5 soal yang disampaikan. Nah. Iya, tadi Anda sempat sampaikan jangan mudah untuk suka dengan seseorang. Karena suka dalam Islam menurut Ibnu Qayyim itu memiliki 4 sebab untuk mendatangkan cinta dan suka. Ada yang tahu 4 hal tersebut? Kalau antum menyimak tadi sempat sampaikan bahwa ketika Anda sampaikan hadis tentang Habib tadi, bahwa jangan gampang untuk meletakkan cinta dan suka. Karena cinta dan suka itu seperti kembang dan buah yang dipetik. Dari apa? Dari 4 hal yang dikedepankan. Apa yang membuat orang memiliki rasa suka dan cinta? 4. Follow. Ada, silakan. Follow. Bagaimana orang bisa suka? Jawabannya wallahu alam. Waduh, nggak bisa. Harus apa? Antum kan sudah pernah suka sama mantan kekasih antum yang sekarang jadi istri antum.
Dulu alasannya apa? Apa yang membuat Anda suka dengan orang yang Anda suka? Ada 4 tadi, fadhal. Nah, ini kalau nggak bisa hadiahnya buat Anda. Balik ke rumah. Fadhal. Ayo, bismillah, coba, fadhal. Ayo, Baker depan, fadhal. Jawab. Ayo, paling belakang. Silakan, Pak. Masya Allah. Apa namanya? Ayo, itu susunan keistiqomahan, bukan itu. Yang pertama, oke. Tapi sekali lagi, cinta itu kan akhirnya. Yang pertama apa? Udah betul. Yang pertama apa? Ayo antum angkat tangan, yang geremet laki itu terang ayo lah. Nggak boleh geremet laki itu. Yang kedua, yang ketiga, ta'aruf. Itu tak kenal maka ta'aruf itu. Udah bener, udah oke nih. Ilmu, yakin. Apa yang ketiga? Antum silakan ulang. Oke, tapi barakallahu fiik, ya. Tapi dua-duanya semangat nih. Dua-duanya boleh kasih hadiah lah ya, Masya Allah. Tapi seperti biasa, Ana suka tanya nih buat teman-teman sekalian. Ana nggak tahu yang datang hari ini, kita pengen jadikan contoh yang baik ini. Yang datang pada malam hari ini yang tempatnya paling jauh, mobil khusus dari warga Jawa Tengah. Di mana, Pak? Antum datang kemari buat belajar langsung? Enggak, oke. Ana pengen tanya yang datang kemari ini karena pengen belajar di Masjid Akbar. Apa bilang Nauf ini? Atau ya? Di mana? Prambanan. Di mana tuh Prambanan tuh? Oke. Antum di mana, Pak? Sama Prambanan jauhan mana? Antum? Apa Prambanan jauhan Prambanan? Jauhan mana, Pak? Alhamdulillah. Antum di mana? Jauhan mana sama Gunung Kidul lebih jauh? Mana yang lebih jauh? Hah? Banyumas. Jawa Tengah ya. Lebih jauh dari Banyumas ada? Wayam. Mana itu? Kadang nggak paham. Lebih jauh tuh. Ada yang lebih jauh lagi? Iya, ada yang lebih jauh dari beliau gak? Bekasi. Antum datang buat belajar. Antum MBI ya? Datang buat belajar langsung kemari. Oh, Masya Allah, ini Bekasi, kata Monang. Ganti ongkosnya bro. Ganti ongkosnya. Bekasi. Ini tapi beliau juga jauh nih. Nggak ganti ongkosnya 2 orang nih. Bapak di belakang nih yang pakai hijau itu Masya Allah. Semangatnya Masya Allah. Ini yang datang pada malam hari ini yang usianya paling tua. Kecuali yang safar sama aneh ada yang betul. Yang datang berapa, Pak? 65. Masya Allah. Datang untuk belajar langsung, Pak. Antum berapa? 70 kurang 2. 65 tambah 3. Tambah 2 berarti. Ya. Ada lagi yang lebih tua dari 70, 67, 68 apa? Nggak ada? Yang 65, yang 68 kasih buat jajan sama cucu-cucunya. Ini Pak, ini Masya Allah Pak. Doakan kami ini yang pasti pada muda biar semangat ya Pak. Biar istiqomah ya. Masya Allah. Saya nggak tahu nih apa yang datang pada malam hari ini. Kelihatannya badannya di Masjid Abdurrahman bin Auf, tapi pikirannya masih di rumahnya. Karena kondisinya dalam kondisi susah. Ada yang sakit, nggak bisa beli obat. Ada keluarganya yang sakit, bingung, belajar nggak nyaman. Kepikiran sama yang di rumah, pengen pulang nanti beli obat di apotek atau herbal atau apalah. Ada yang lagi susah di keluarganya. Kalau antum nggak usah marah, antum. Kenapa? Siapa yang sakit di rumah? Tetangga rumah. Di keluarga antum ada? Antum kepikiran gitu? Kepikiran?
Antum bingung mau bantu susah bagaimana? Iya, masya Allah. Ada lagi? Antum mana? Terus antum nggak bisa bawa ke dokter? Bisa aman sudah. Mana pengen yang nggak bisa? Itu informasi namanya. Itu Mas Bulo, masalah buat lo. Barakallahu fiik, masya Allah, barakallahu fiik ya. Tapi boleh bro, ini kasih lebihan nih bapak buat tetangganya. Yang itu kasih ongkos saya akan nanya juga. Mudah-mudahan cepat pulang juga nanti ya. Ya deh, harus. Ya semoga manfaat yang disampaikan ya. Dan Allah berikan kemudahan buat kita untuk selalu bersahabat. Ya bersahabat hingga ke surga nanti, karena sahabat yang soleh itu akan bisa memberikan syafaat buat sahabat-sahabat yang lain nanti insyaallah ya. Ya Allah, Anda minta maaf pada kekurangannya, kesempurnaan hanya milik Allah, tapi yang pasti jangan lelah untuk belajar. Karena terangkat derajat kita karena belajar. Allah muliakan kita sebagai penuntut ilmu insyaallah. Jaga ukhuwah di antara kita, jangan bosan saling mendoakan. Doakan diri kita, keluarga kita, orang tua kita, dan yang terpenting doakan negeri kita tercinta Indonesia. Agar Allah jaga ukhuwah kebangsaannya, enggak gampang terpecah belah oleh paham-paham komunis, paham-paham sekuler, liberal, paham-paham Syiah. Ya, tetap berilmu dengan cara belajar yang baik. Pegang yang 6 tadi nasihat Imam Syafi'i. Semoga memuliakan kita insyaallah. Sembahkan pada Ustaz Onan. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Pada Ustaz Subhanallah wa ta'ala, kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dan alhamdulillah, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, jamaah rahimakumullah, teman-teman yang ada di MBI, bersyukur pada Allah malam yang berbahagia ini banyak sekali ya oleh-oleh buat kita semuanya. Kami berharap oleh-oleh tersebut ya warisan dari para nabi dan para rasul, ilmu yang sampai pada kita semuanya bisa selalu untuk diingat, terukir dalam hati antum semuanya, sehingga memberikan motivasi dan dorongan buat kita semuanya untuk tetap istiqomah di atas agama Allah,